Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan ini. Harapan dan doa Ibu, semua anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu, marilah kita tetap berjuang. Kita mau tetap bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahagiakanlah dirimu, orang tua, bahkan semua orang di sekitarmu dengan menjadi seberkas cahaya yang menyinari kegelapan dunia ini. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang ras, etnis, dan gender. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar ketika kita berbicara tentang ras, etnis, dan gender adalah yang pertama, Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kemudian yang kedua, Lukas 10 ayat 25 sampai 36, dan yang ketiga, Keluaran 22 ayat 21. Anak-anak, hal yang pertama bahwa kita harus bisa memahami dan menerima keunikan setiap manusia, keunikan ras, etnis, dan gender. Dalam buku pegangan yang anak-anak miliki, dalam buku paket, di sana kita melihat ada 4 foto atau gambar dari tokoh dunia yang mempermudah untuk memahami apa itu ras, etnis, dan gender. Yang pertama adalah Nelson Mandela. Adalah seorang presiden Afrika Selatan yang pertama. Setelah perjuangannya yang cukup panjang, ia dapat menumbangkan politik apartheid di Afrika Selatan. Yang kedua adalah Ernesto Cardenal, seorang pastor Katolik dan penyair Nicaragua. Yang ketiga, Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dan yang keempat adalah Hillary Clinton, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat. Dari keempat gambar ini, anak-anak dapat melihat ada perbedaan, baik secara fisik, daerah tempat tinggal, maupun jenis kelamin. Itulah perkenalan awal kita tentang ras, etnis, dan gender. Anak-anak yang Ibu kasihi, tidak dapat dipungkiri, dan ini merupakan fakta yang kita hadapi, bahwa Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian dengan keunikan masing-masing. Jadi, ibu, anak-anak, dan bahkan semua manusia di seluruh belahan dunia ini memiliki keunikan yang membuat kita berbeda satu dengan yang lainnya. Kita berbeda karena warna kulit kita berbeda, tempat asal kita berbeda, budaya kita berbeda, kebiasaan kita. Itu fakta yang harus kita terima dan harus kita hargai. Nah, di sini kita melihat karena adanya kenyataan ini, maka ada 2 dampak yang terjadi. Yaitu yang pertama dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya adalah adanya keindahan, adanya
saling menghormati, adanya saling mengagumi perbedaan yang ada. Kemudian ada rasa ingin tahu terhadap keunikan masing-masing. Itu hal yang positif. Jadi dunia ini penuh dengan warna, dunia ini menjadi sangat indah karena kita berbeda. Ada putih, ada kuning, ada hitam. Itulah warna-warna ras yang ada di dunia ini. Kemudian dampak negatif. Ini sesuatu yang bukan baru terjadi, bahkan terjadi sejak awal. Perbedaan menimbulkan dampak negatif, yaitu sikap sombong, merendahkan orang lain. Contoh, tadi Ibu sudah katakan politik apartheid di Afrika Selatan, di Amerika, di Australia, dan kemudian yang juga sangat terkenal adalah Nazi Jerman dan lain sebagainya. Dampak negatif ini merupakan sejarah yang paling kelam. Karena apa? Menimbulkan begitu banyak korban dan penderitaan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan dengan adanya piagam hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu dapat menekan atau meminimalisir terjadinya dampak negatif yang menimbulkan penderitaan, bahkan melenyapkan nyawa manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus paham dulu apa itu ras, etnis, maupun gender. Yang pertama, ras. Ada banyak pandangan tentang definisi atau pengertian ras itu sendiri. Dan Ibu mengambil salah satunya bahwa ras itu adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia berdasarkan perbedaan anatomi tubuh. Jadi ingat baik-baik, kalau bicara tentang ras, kita berbicara tentang perbedaan anatomi tubuh. Rambut, mata, warna kulit, tinggi badan, itu semua berbicara tentang anatomi tubuh atau ras. Kemudian yang kedua, etnis. Etnis ini adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu yang juga memiliki adat istiadatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah gender. Gender ini bukan hanya sekedar berbicara tentang laki-laki dan perempuan, tetapi dia berbicara tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab ini dikonstruksi atau dibentuk secara sosial budaya. Dan ini bukan sesuatu yang baku atau tetap, tetapi dia juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak, kita kembali lagi kepada ras. Tadi Ibu sudah katakan ini adalah bagaimana orang mengelompokkan atau mengkategorikan sekelompok manusia berdasarkan anatomi tubuh. Nah, di dunia ini kita mengenal ada beberapa ras. Contohnya Ibu sebutkan saja ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid, dan ada ras khusus lainnya. Nah, itu adalah tugas anak-anak untuk mencari lebih lanjut. Kira-kira ras Negroid itu cirinya seperti apa? Nah, itu contohnya. Kalau ras Negroid pasti anak-anak sudah tahu itu yang kulitnya hitam, orang Afrika, Amerika Latin. Kalau kita di Indonesia ada di Papua. Itu ketika kita berbicara tentang
jenis-jenis ras. Kemudian etnis. Ya, etnis di dunia ini tidak terhitung banyaknya ya anak-anak. Kalau di kita, ya kita sudah terbiasa ada etnis Sabu, etnis Sumba, etnis Rote, etnis Jawa, dan seterusnya. Itu etnis. Jadi orang dikelompokkan atau orang dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya, juga berdasarkan adat istiadatnya. Dan yang terakhir itu tadi gender. Gender ini juga berbicara tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Ini dibentuk atau dikonstruksikan oleh secara sosial budaya. Anak-anak tahu ini juga dia terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Ibu ambil contoh ya, dulu sekali di dunia ini, bahkan juga di negara kita Indonesia, perempuan seperti ibu dan semua perempuan lainnya itu tidak boleh bersekolah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita seorang R.A. Kartini, sehingga hari ini kita melihat ada banyak perempuan hebat yang juga dapat melakukan peran seperti laki-laki. Dan karena itu, ibu ingatkan anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, para pria, laki-laki hebat, jangan lagi terkurung pada pikiran yang sempit dengan mengatakan, oh ini pekerjaannya perempuan, oh ini anak perempuan, kalau laki-laki tidak bisa melakukan ini. Itu dulu. Kalau sekarang segalanya telah berubah, bahwa laki-laki dan perempuan juga mampu melakukan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang sama. Jangan lupa, ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Ini secara kodrati. Peran ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan, yaitu apa? Hamil dan melahirkan. Jadi ibu belum pernah lihat ya, ibu juga belum pernah dengar ada laki-laki yang hamil, ada laki-laki yang melahirkan. Memang sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anak menyaksikan ada laki-laki yang kemudian berubah menjadi sangat cantik sekali, bahkan lebih cantik dari perempuan. Nah, mereka melakukan operasi yang dinamakan transgender ya. Mereka berubah peran. Kalau dia dulu laki-laki, dia melakukan operasi jadi perempuan. Ada juga perempuan yang sebaliknya. Nah, itu adalah perkembangan. Tetapi yang paling prinsip yang harus anak-anak ingat adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, ya, sejajar. Bukan laki-laki di atas, perempuan di bawah, atau perempuan di atas, laki-laki di bawah. No, setara. Ya, kita melihat masalah-masalah yang timbul akibat perbedaan ras, etnis, dan gender. Itu ada 3 masalah besar yang belum selesai secara tuntas sampai hari ini, yaitu diskriminasi, penindasan, dan genosida atau genosid. Yang pertama, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan karena adanya perbedaan ras, etnis, maupun gender. Ibu ambil contoh diskriminasi ras. Ini terjadi perlakuan yang berbeda karena warna kulit. Itulah isi perjuangan dari Nelson Mandela, dari Martin Luther King. Ketika orang kulit putih diperlakukan sebagai budak, dijual, diperlakukan seperti binatang, maka mereka berjuang untuk mencapai kesetaraan antara yang kulit hitam dan kulit putih, sehingga perjuangan mereka itu mendapatkan hasilnya. Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan yang pertama yang menghapus politik apartheid. Demikian juga yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Australia.
kemudian dihapus dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita juga melihat diskriminasi gender. Ini juga kita alami dengan waktu yang cukup lama, di mana laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan perempuan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah, diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Dulu perempuan hanya tinggal di rumah saja, tidak bisa belajar. Kita bersyukur di Indonesia Tuhan memberikan seorang perempuan hebat, Raden Ajeng Kartini. Makanya ibu dan semua perempuan di Indonesia bisa bersekolah. Bahkan sekarang kita melihat begitu banyak perempuan hebat oleh karena sudah diberi peran, fungsi, dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki. Kemudian kita melihat juga ada diskriminasi karena etnis. Ini terjadi oleh suku-suku tertentu yang dianggap lebih rendah, dan ini tugas anak-anak untuk mencari lebih lanjut ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu adalah penindasan. Penindasan ini istilah kerennya sekarang itu bully ya, atau perundungan. Jadi orang diejek, dihina, ditekan, baik secara verbal dengan kata-kata, baik secara fisik, secara langsung, maupun secara psikis. Nah, ini juga pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar dengan kemudian membuat aturan dan stop bullying ya, stop bully. Tidak boleh untuk menghina, menekan, memukul, atau merampas hak orang lain. Yang ketiga adalah genosid atau genosida, yaitu upaya untuk menghapus atau menghancurkan sekelompok manusia atau satu bangsa. Itu terjadi, kita lihat dalam sejarah pada zaman Hitler yang dilakukan oleh Nazi Jerman dengan membunuh jutaan orang. Anak-anak, dari video tadi kita dapat melihat kesimpulannya bahwa kita harus menyatakan kasih, membuktikan kasih, melakukan kebaikan dengan tidak memandang orang dari mana, suku apa, warna kulitnya bagaimana, kaya atau miskin. Kewajiban untuk menyatakan kasih, untuk melakukan kebaikan, untuk mengasihi, itu tidak dibatasi oleh ras, etnis maupun gender. Bukti kita mengasihi Allah itu justru ketika kita dapat menyatakan kasih kepada sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Yang berikut dasar firman Tuhan ketika kita berbicara tentang gender itu ada dalam Kejadian 2 ayat 18. Ibu akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi ingat, dari awal ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan Hawa, dia diciptakan untuk menjadi penolong, untuk saling melengkapi. Jadi tidak ada lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi sejajar untuk saling melengkapi, laki-laki dan perempuan. Kemudian hal ini dipertegas oleh Tuhan Yesus ketika ia berkunjung ke rumah Marta dan Maria di Betania. Tuhan Yesus menyatakan, Maria telah memilih bagiannya yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya bahwa entahkah dia laki-laki atau perempuan, apapun perannya, yang terbaik adalah mendengar dan melakukan kehendaknya.
tentang perempuan yang berbuat zina. Kebiasaan dalam agama Yahudi yang diberikan sanksi itu yang ditangkap dan dipermalukan di depan umum karena berzina adalah laki-laki perempuan. Laki-lakinya dibiarkan saja. Karena itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama dalam segala hal. Perempuan yang berbuat zina tidak melakukan dosa itu sendiri, dan bukan hanya dia yang berdosa, setiap orang punya dosa. Karena itu Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang ada pada waktu itu di sekitarnya yang menyaksikan, bahkan membawa perempuan itu kepadanya dengan mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Jadi ingat baik-baik, kita juga punya kesamaan dalam hal dosa. Kita semua orang berdosa, dan kita juga punya kesamaan dalam hal mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kalau kita bersedia, kita mau bertobat, kita mau menerima Yesus, maka keselamatan itu akan. Oke, baik anak-anak, penjelasan Ibu secara sederhana sudah Ibu sampaikan. Ada tugas yang harus dikerjakan. Ibu berharap ini dapat dikerjakan dengan benar dan bertanggung jawab. Artinya begini, kerja itu betul-betul adalah hasil usaha kalian, bukan karena minjam punya teman atau nyontek, tapi dicari sendiri, ditulis dengan benar, dan kemudian diserahkan sesuai dengan waktunya. Itu yang namanya bertanggung jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian ras, etnis, dan gender. Ibu harap anak-anak bisa mencari dan mengembangkannya dengan lebih luas lagi, mencarinya di Google, mencarinya di buku-buku pegangan yang ada di perpustakaan. Nomor 2, tuliskanlah beberapa ciri khas dari suku Batak, Timor, Ambon, Jawa, Manado, dan Cina atau Tionghoa. Jadi yang dituliskan itu ciri fisik, bahasa, masakan, adat istiadat, dan sebagainya. Kamu dapat menjelaskan apa saja penilaian terhadap suku-suku tersebut yang dilakukan berdasarkan persepsi atau anggapan mereka. Misalnya, orang Timur, orang Ambon itu bicaranya keras atau kasar. Kalau orang Jawa beda ya, mereka bicara sangat lembut. Dan yang terakhir, nomor 3, mengapa orang Kristen menolak diskriminasi ras, etnis, dan gender? Mengapa orang Kristen menolak diskriminasi ras, etnis, dan gender? Berikan minimal 3 ayat Alkitab yang mendukung pendapatmu. Demikian tugas yang Ibu berikan. Ibu harap semua dapat diselesaikan tepat waktu ya. Tanggal 10 Februari tugas ini dikumpulkan, bisa dikirim lewat media, apakah Messenger, WhatsApp, atau dapat dikumpulkan langsung di sekolah. Ibu harap semua dapat tetap bersemangat, salam sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Tuhan memberkati kita.